Hai Beo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu walafiat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita langsung saja Beo. Pertama kita diperlihatkan seekor hewan yang sedang lari dari sesuatu. Dan dia terjatuh Beo. Dan ada dua orang pria yang sedang mendekatinya. Kemudian si hewan itu mengeluarkan keimutannya sehingga membuat orang itu terkesima melihatnya. Tapi dia mengeluarkan asap untuk bisa lari lagi Beo. Setelah berlari cukup lama, akhirnya hewan itu terjebak di pinggir jurang Beo. Dan mau ditangkap dua orang tadi. Ternyata dia mundur-mundur Beo sampai terjatuh dalam jurang tadi. Tapi ketika dia jatuh dalam jurang, ternyata ada sebuah kubah yang menangkapnya. Kubah apa itu? Kedua orang itu pun bingung melihatnya. Kok mataharinya tertutup? Apa yang terjadi? Ketika ada kilatan petir, kubah itu pun segera menghilang dan membuat hewan itu kembali terjatuh ke bumi. Kedua orang itu pun ketakutan melihat kejadian ini dan mereka segera lari. Hewan itu pun kebingungan melihat kejadian ini. Ada apa ini? Kok langit tiba-tiba berubah? Ketika dia asik dalam kebingungannya, ternyata ada sesuatu yang melemparnya dari bawah. Apa ini? Ternyata tangan manusia, Beo. Tangan manusia yang muncul dari tanah. Kemudian muncullah dia dari tanah. Makhluk apa ini? Manusia atau makhluk apa ini? Ternyata di sini diperkenalkan bahwa dia bernama Chenan. Inilah scene pertama kali film ini diperkenalkan. Dan kemudian Chenan ini feedback ke masa lalunya. Dan dia sendiri kebingungan. Kenapa dia masih hidup? Jelas-jelas dia sudah mati. Dan ini di mana? Tempat apa ini? Si kecil itu pun melihat dari kejauhan. Dia pun kebingungan makhluk apa itu sebenarnya. Dan orang itu pun menghadap di sebuah batu yang bertuliskan perang tak berujung. Ternyata itu adalah sebuah makam Beo. Dan dia bergumam, perang tak terbatas di tiga alam. Ternyata dewa-dewa dan iblis-iblis kuno ini mereka sudah mati. Orang itu juga bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang benua Xianhuan di timur dan juga para dewa dan iblis dari benua Mahuan di barat. Ada apa dengan dunia ini? Para dewa mati, mengapa aku masih hidup? Gumamnya. Melihat kejadian itu, hewan kecil itu ingin kabur Beo. Tapi sayangnya, dia ketahuan. Woi, kata Chenan. Dan ketika mau ditangkap, hewan itu mengeluarkan ekspresi manisnya Beo. Baku. Chenan pun terpenganga. Tapi dia mengeluarkan api Beo dan kemudian kabur lagi. Membuat Chenan tambah marah aja ini. Kubunuh juga nih bocah nih. Mungkin pikir Chenan gitu. Dan akhirnya Beo tertangkap juga ini hewan kecil ini. Kasihan dia Beo, dipanggang langsung sama Chenan. Dia cuma bergumam, selamatkan aku pahlawan, selamatkanlah aku pahlawan. Siapa yang bicara, kata Chenan. Ternyata Beo yang berbicara adalah hewan tadi. Chenan pun bingung kenapa dia bisa bicara. Dan hewan itu pun menjelaskan, siapapun yang minum air matanya, maka dia bisa berbicara dengannya. Chenan pun bertanya kepada hewan tadi, tempat apa ini? Berapa lama aku pergi ke ibu kota Huayang? Apa kamu bercanda kepadaku? Ibu kota Huayang telah lama menghilang 10.000 tahun yang lalu, jawab hewan itu. Betapa kagetnya Chenan mendengarnya. 10.000 tahun? Dan hewan kecil itu pun menimpali lagi. Ketika benua barat dan benua timur bergabung
Banyak negara kuno menghilang seketika dan sekarang disebut benua Tianyuan. Kamu ini sebenarnya berasal dari mana? Apakah kamu menyinggung seorang sehingga kamu dikubur hidup-hidup? Tanya hewan kecil itu. Chenan pun kembali ke masa lalunya dan dia teringat kepada seorang wanita yang bernama Zuzin. Sampai-sampai Chenan menyebut namanya Zuzin. Dan hewan kecil itu pun bertanya, apakah dia yang menguburmu? Chenan pun mulai merenung, waktu berlalu begitu cepat. Dan nampaknya aku menyimpang dari sejarah. Atau aku yang ditinggalkan sejarah. Chenan pun mencoba mengeluarkan energi spiritualnya. Dan dia sadar, setelah 10 tahun, ternyata kekuatannya belum juga kembali. Nampaknya Chenan ini kehilangan kekuatan Abio. Karena dia bertanya-tanya, kekuatan yang telah hilang di masa lalu belum juga kembali. Chenan pun bertanya kepada hewan tadi, mengapa dewa dan iblis dikubur bersamaan di sini? Hewan kecil pun menjawab, ini hanya sedikit orang yang tahu sejarah, bahkan aku pun tidak tahu sejarahnya. Di sini untuk mempermudah, kita panggil aja hewan ini dengan nama paku-paku aja ya. Sesuai sebutannya, dia selalu menyebut paku-paku, paku-paku, paku-paku. Dan ada naga yang terbang di samping mereka. Kemudian Chenan itu menyebutnya monster botak tanpa bulu. Itu adalah naga dari suku-sukuku, mereka bisa terbang sampai ribuan mil, kata si paku-paku. Ketika naga itu asik terbang, ada tangan yang menangkap Bio. Chenan pun tercengang melihatnya. Dan ternyata yang menangkap naga itu adalah raksasa. Raksasa yang besar sekali. Karena daerah ini berbahaya, bagaimana kalau kita saling membantu? Kata paku-paku. Baiklah, jawab Chenan. Dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan Bio. Dan entah kemana tujuannya. Gak jelas lalu mereka ini. Dan mereka pun mengobrolkan tentang makam kuno. Bagaimana kalau tidak ada yang tahu tentang hal itu? Maka kita akan mencari sampai kita tahu. Lupakan aja, kata Chenan. Lebih baik aku menempuh hidup baru. Dan aku akan membawamu makan ke seluruh pelosok dunia. Hore! Teriak baku-baku. Dan ketika dia sangat bahagia dan loncat-loncat, baku-baku pun terpleset. Dia terjatuh, Bio. Untung si Chenan ini sigap menolongnya. Tapi ya sayang sekali ya. Batu yang untuk pijakan tangan si Chenan ternyata pecah, Bio. Dan mereka akhirnya terjatuh, Bio, dari atas. Waduh. Dan ternyata ketika mereka jatuh dari atas itu, di bawahnya ada seorang gadis yang sedang mandi, Bio. Waduh, ini kebenaran atau kebetulan? Udah 10 tahun Bobo, baru keluar pertama kali. Baru pertama kali bertemu seseorang, malah kayak gini. Walah, ini si Chenan tidak bisa berenang atau gimana ini? Kok malah dia menancapkan kepalanya di dada gadis itu? Otomatis aja gadis itu langsung marah dan langsung mengeluarkan energi dan mengempaskan si Chenan ini keluar dari air tadi. Di sini Chenan hanya bilang, shh, sabar, santai. Sambil mundur, pang, kena bogem dari seseorang. Ternyata ada kawan gadis itu. Dan Chenan pun mundur sambil berkata, aku tidak bisa memukuli gadis, kalian beruntung. Tapi ketika mundur itu, ada seorang yang gede bener menghalanginya. Dan seketika langsung menghajar Chenan dengan pukulan bumi. Chenan pun terlempar karenanya. Terlempar Chenan. Tapi untuk Chenan ini gak apa-apa. Kuat juga nih Chenan nih. Si badan gede pun menghajar kembali Chenan. Pukul kanan kiri. Chenan pun terpelanting ke sana kemari. Sampai terkena pohon dan di sana ada ternyata baku-baku sembunyi di atas pohon. Ini gadisnya satunya juga ingin membantu, ingin menghajar Chenan juga dengan kekuatan esnya. Dia menggunakan butiran-butiran kecil ini, tapi si baku-baku ini malah menyentuhnya dan berubah menjadi es. Waduh, dia langsung terkurung dalam es. Si Chenan langsung lari ke sana kemari kejar oleh es-es tersebut. Dan si bagu-bagu ini terlempar Bio ke arah gadis yang mandi tadi. Dan bahagia banget gadis yang mandi tadi melihat bagu-bagu karena keimutannya. Dikiranya bagu-bagu ini anjing malah. Dan pertarungan masih berlangsung.
antara Yuzie, gadis yang tadi, dengan Shenan. Tapi sih ya, ini sih bukan pertarungan ya, tapi penangkapan. Si Shenan pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghalau semua butir-butiran itu, tapi nampaknya tidak ada pengaruh sama sekali. Dan si Shenan pun punya ide dengan melarikan diri ke arah badan besar, dan badan besar itu yang terkena butiran es itu. Dan itu nampaknya cukup efektif, yo. Gadis itu pun menyanjung Shenan. Hebat juga orang ini. Aku tidak menyangka seorang yang mesum seperti dia mempunyai kekuatan seperti itu.